Jika mama masak ikan, maka adik bahagia. Jika adik bahagia, maka ayah pulang ke rumah. Nah, ini namanya soal tipe silogisme. Jadi syarat silogisme itu harus ada dua pernyataan. Nah, ini pernyataan satu. Ini ke sini pernyataan satu. Ini ke sini pernyataan dua. Nah, cara jawabnya gini. Jika mama masak ikan itu tuh P. Maka adik bahagia. Kita simbolkan dengan Ki. Jadi jika P maka Ki. Nah, ini kan jika adik bahagia itu kan sama dengan kalimat sebelumnya. Maka adik bahagia. Berarti dia tuh masih Ki. Ki. Maka ayah pulang ke rumah. Ini kan beda ya, udah beda kalimatnya. Maka kita simbolkan dengan huruf yang berbeda. R misalnya. Nah, cara jawabnya kita sama seperti yang soal sebelumnya, kita coret yang sama, yaitu Ki. Jadi jawabannya jika P maka R. Jawab si mana? Yang R. Nah, di sini kesimpulannya ayah tidak pulang ke rumah. Berarti kan kalau tidak pulang tadi disimbolkan dengan R. Nah, simpulan yang tadi tidak pulang berarti ingkaran R. Berarti simpulannya P kan. Karena dia ingkaran, P-nya pun kita ingkarkan atau kita balikan. Jika mama masak ikan berarti mama tidak masak ikan. Jawabannya yang C, mama tidak masak ikan. Kalau yang A kan adik tidak bahagia. Ini enggak sesuai. Terus mama masak ikan, ini enggak sesuai karena enggak dinegasikan. Oke. Terus nomor 6. Ini sama tipenya kayak yang nomor 5. Jika mama mencuci baju, ini tuh jika P maka Ki, maka pakaian bersih. Pakaian bersih itu Ki. Jika pakaian bersih berarti Ki, maka besok hujan. Besok hujan itu berarti R. Nah, simpulannya besok tidak hujan. Aduh, ini opsinya belum ditulis ya. Gak apa-apa deh. Besok tidak hujan, ini tuh disimbolkan dengan ingkaran R. Simpulannya kan ingkaran R. Berarti opsi yang sesuai itu ingkaran dari P. P-nya apa? Mama mencuci baju. Kalau dinegasikan atau diingkarkan, maka menjadi mama tidak mencuci baju. Jadi jawabannya jawab mama tidak nyuci baju. Terus soal nomor 7. SMA Rahman melaksanakan pemilihan ketua OSIS dengan kriteria. Nah, kalau tipe soal kayak gini, kalau ketemu kayak gini tuh kita langsung perhatikan ke kriterianya. Yaitu pengurus OSIS, pernah jadi pengurus OSIS dan memiliki mampu berkomunikasi. Nah, Rara adalah pengurus OSIS dan memiliki banyak teman. Simpulannya adalah Rara bisa menjadi ketua OSIS. Apa kesimpulan yang tepat? Jadi kesimpulan yang tadi itu benar apa enggak? Nah, simpulan pasti benar, opsi A. Kita lihat syarat jadi ketua OSIS itu apa sih? Kan pernah jadi pengurus. Si Rara memenuhi nih, pernah jadi pengurus tahun sebelumnya. Terus syarat kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi. Nah, baru satu kriteria yang si Rara terpenuhi. Sementara syarat yang kedua, si Rara belum nih, di simpulan nggak disebut, dia nyebut cuman memiliki banyak teman. Memiliki banyak teman tuh kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau si Rara nih pandai berkomunikasi. Jadi opsi A belum tentu benar. Terus simpulan pasti salah, ini juga nggak benar karena satu syarat sudah dipenuhi. Jadi jawabannya yang C, simpulan mungkin benar. Kata mungkin ini menunjukkan kalau si Rara ini punya banyak teman dengan asumsi dia tuh bisa berkomunikasi. Mungkin gitu sih. Nah, soal nomor 8. Penulisan kata baku yang tepat di bawah ini. Kwitansi, ini salah ya. Terus antre, ini harusnya antre harusnya antre.
Ini salah. Terus C, analisis. Benar. Kata tidak bakunya analisa. Kalau untuk tipe soal kata baku atau tidak baku, kalian tuh minimal ada satu opsi yang kalian tuh tahu, oh ini tuh baku atau tidak sih, supaya bisa menjawab pakai teknik eliminasi. Misalkan tadi aku nggak tahu nih kata baku dari kwitansi itu apa, oke skip deh. Terus antri nggak tahu baku atau enggak, yang analisis aku tahu ini tuh baku, berarti ya udah jawabannya yang C. Terus soal nomor 9, apa nih, banyaknya kata yang dapat dibentuk dari kata lili. Nah ini materi permutasi unsur yang sama. Rumusnya P N R sama dengan N min R. Nah N nya berapa? 1, 2, 3, 4. N itu jumlah ininya, jumlah huruf. Ada 4 kan, berarti 4 faktorial. Kalian udah pasti tahu kan faktorial kayak gini ngitungnya gimana. Per N dikurangi R. R itu apa? Unsur yang samanya. Berarti ada berapa? Ada tuh 2, berarti ada 2. Dua faktorial. Nah terus 4 faktorial, 4 kali 3 12 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial ini kita bisa coret. Terus 12 dibagi 2 faktorial itu kan tetap 2 karena 2 kali 1. 12 bagi 2 6. Jawabannya yang B. Oh iya, rumusnya kayaknya nggak gini deh, langsung aja. Jadi kita tuh hitung ada berapa huruf yang sama. Ini kan ada 1, 2 sama, terus ini 1, 2 sama. Nah kita tuliskan. Sorry ya, tadi rumusnya salah. Terus nomor 10. Nomor 10 juga aku nemunya opsi B sih. Kalau di kunci jawaban soal itu yang C, tapi nggak apa, kita bahas dulu. Nomor 10, setiap hari di bulan Maret ada peluang 50%. 50% itu kan berarti dari 100 kan, berarti setengahnya. 50% itu berarti setengahnya. Berarti 1/2. Berapa peluang hujan akan turun tepat 3 hari beruntun di antara 4 sampai 8 Maret? Di 4 sampai 8 itu ada berapa hari? 4, 5, 6, 7, 8. Ada 5 hari kan? Ada 5 hari. Berarti si 2 ini kita pangkatkan dengan 5. Berarti 1/32. 2 pangkat 5 kan 32. Terus dia akan diminta 3 hari beruntun. Berarti kita kalikan dengan 3. Sama dengan 3/32. Tapi kalau di kunci jawaban yang TO nya itu 5/32. Nggak tahu yang mana yang benar. Terus soal nomor 11. Manakah yang bukan merupakan faktor dari 18? 18 faktorial. 18 faktorial itu kan kita bisa tuliskan 18 kali 17 kali 16 kali 15 kali 14 kali 13 terus sampai kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 sampai 1. Nah terus opsi A. Opsi A ini kan bisa kita pecah jadi yang dimintakan faktor dari 18 faktorial atau yang bisa membagi 18 faktorial. 33 kan bisa kita pecah dari 3 dikali 11.
3 dari mana? Ya dari ini, dari 13. Kan tadi dikali 13 dikali 11 dikali 10 9 8 7 6 5 4 3. Nah 3 di situ. 11 dari mana? Ya dari tadi, hitung mundur. Itu kan sama dengan 33. Berarti dia bisa kan? Berarti dia bisa. Opsi A benar. Opsi B 15. 15 juga bisa kita pecah jadi 5. 3 dikali 5 itu sama dengan 15. 3 dari mana? Dari tadi kita hitung mundur karena ini kan faktorial. 5 juga sama. Nah 19 itu kan prima, dia nggak bisa membagi 18 faktorial. Jadi yang bukan faktor dari 18 faktorial itu 19. Jawabannya yang C.